Bagaimana anak-anak sekalian? Sehat? Baiklah, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya. Di sini siapa yang tidak masuk? Bang Farid, Siva, itu Takut? saja Bu. Kenapa sakit? Tahu Bu. Baiklah, jadi kita Terima kasih, doakan Bu. ya teman kita yang sakit biar cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan memulai pelajaran kita, yaitu tentang cara mengatasi masalah sosial di lingkungan sekitar. Ada yang tahu apa sih itu masalah sosial? Ada yang tahu? Jadi masalah sosial itu adalah masalah atau permasalahan yang ada di sekitar kita. Masalah-masalah yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Contohnya seperti kebodohan, kemiskinan, pengangguran, masalah-masalah yang lain. Itu masalah sosial. Contohnya, dan sekarang yang kita akan membahas yaitu tentang bagaimana sih cara mengatasi masalah sosial tersebut. Seperti contohnya kebodohan. Bagaimana cara mengatasi kebodohan? Adit? Cara mengatasi kebodohan dengan belajar sekolah. Jadi cara kita mengatasi kebodohan yaitu dengan cara sekolah. Seperti yang dikatakan salah satu tokoh agama, jika kamu tidak ingin menanggung sakitnya kebodohan, maka belajarlah. Jadi sekarang ibu minta kalian buat 2 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buat 2 kelompok. Kalian diskusikan dan nanti kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian. Kelompok 1 ke sini buat lingkaran. Nah, buat lingkaran. Ada di sini, ada di sini. Kelompok 2 sini A. Jadi sekarang ibu tugaskan kalian, ibu kasih waktu selama 5 menit untuk kalian berdiskusikan bersama kelompoknya. Setelah kalian diskusikan, kalian presentasikan hasil dari diskusi kalian, yaitu mencari bagaimana cara mengatasi pengangguran. Kelompok 1 2 cara, kelompok 2 2 cara. Bagaimana, siap? Siap. Ya, ibu tunggu 5 menit. Mana sudah siap untuk mempresentasikan? Siap. Jadi di sini ketua kelompoknya Adit, kelompok 2 Aid. Jadi coba sekarang Adit sebutkan apa sih bagaimana cara mengatasi pengangguran dari kelompok 1. Bagaimana? Coba berdiri Adit. Di situ aja. 1. Diadakan program pendidikan dan pelatihan kerja. Diadakan program 2. pelatihan kerja. Terus yang kedua, Pemerintah menyediakan modal untuk usaha masyarakat. pemerintah menyediakan modal usaha. Nah, silakan duduk Adit. Jadi cara mengatasi yang pertama yaitu diadakan program pelatihan kerja, yaitu pemerintah mengadakan pelatihan program kerja. Jadi masyarakat yang tidak mempunyai
pekerjaan agar bisa mengikuti pelatihan atau pendidikan yang diadakan oleh pemerintah, yaitu pelatihan bekerja agar tidak menganggur lagi. Yang kedua itu pemerintah menyediakan modal usaha. Pemerintah bisa juga, cara mengatasi pengangguran ini bisa juga dengan cara pemerintah menyediakan modal usaha. Jadi misalnya ada ibu yang ingin membuka usaha atau membuka toko, jadi tidak punya modal, jadi modalnya itu dipinjamkan oleh pemerintah. Paham? Nah, terus dari kelompok 2, bagaimana cara mengatasi pengangguran? Lanjut. Yang pertama yaitu menyediakan tenaga kerja. Ya, menyediakan tenaga kerja. Terus yang kedua, penyedia informasi. menyediakan informasi tentang pekerjaan. Menyediakan informasi. Nah, ini juga bisa sebagai cara mengatasi pengangguran, yaitu dengan menyediakan tenaga kerja. Jadi dengan adanya penyediaan tenaga kerja, maka bisa mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Selanjutnya yaitu menyediakan informasi seputar tentang pekerjaan. Jadi bagi yang belum mempunyai pekerjaan bisa leluasa melihat informasi, oh di sini ada lowongan kerja, oh di sini ada lowongan kerja. Jadi dengan itu, dengan 1, 2, 3, 4 yang kalian diskusikan tadi merupakan cara mengatasi masalah sosial pengangguran. Tepuk tangan untuk kita semua. Kita sudah mengetahui bagaimana sih cara mengatasi masalah sosial di sekitar lingkungan, yaitu dari pengangguran. Sudah tahu kan cara mengatasi masalah sosial pengangguran? Sudah tahu cara mengatasi masalah sosial tentang kebodohan? Dengan apa? Dengan benar sekali. Dan sekarang yaitu bagaimana Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi masalah sosial dari kemiskinan. Yang pertama yaitu dengan membatasi pertumbuhan penduduk. Biasanya orang tua, ibu-ibu atau bapak-bapak kita biasanya mengadakan program yang diadakan oleh pemerintah, yaitu KKP, keluarga berencana. Nah, jadi diadakannya program KKP ini adalah untuk mengatasi pertumbuhan atau meningkatnya jumlah penduduk, sehingga program ini bisa mengurangi jumlah angka kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya yaitu mengembangkan pendidikan bagi ekonomi terendah. Ya, seperti ada beasiswa. Ada beasiswa di sini? Ada yang mendapat beasiswa? Ada. Jadi itu adalah upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan agar anak-anak atau siswa-siswa yang mempunyai ekonomi rendah bisa mengenyam dan merasakan pendidikan. Selanjutnya yaitu mengembangkan industri kecil di desa-desa. Dengan mengembangkan industri kecil di desa-desa juga dapat mengurangi jumlah kemiskinan. Nah, itu adalah membudayakan hidup sederhana, tidak foya-foya, tidak memakai uang jika tidak diperlukan. Jadi membiasakan diri hidup sederhana juga dapat mengatasi masalah sosial dari kemiskinan. Bagaimana, paham? Paham. Jadi masalah sosial di lingkungan sekitar tadi contohnya ada kemiskinan. Itu merupakan masalah sosial di lingkungan sekitar. Sudah paham kan bagaimana cara mengatasi masalah sosial? Baiklah. Sudah paham anak-anak? Paham. Paham? Paham.
jika sudah paham, adakah yang ingin bertanya? Tak ada. Jadi jika tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akhiri pelajaran pertemuan kita pada kali ini dengan